Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satreni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis kasus manajemen risiko pada PT Unilever. Profil perusahaan PT Unilever didirikan pada tahun 1933 dengan nama Liveragipravriken di Surabaya. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia pada tahun 1980. Unilever Indonesia merupakan anak perusahaan dari Unilever, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris dan Belanda. Unilever Indonesia beroperasi dalam berbagai segmen pasar, termasuk makanan dan minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Unilever Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Unilever Indonesia juga terlibat dalam berbagai program CSR, Cooperative Social Responsibility di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Visi dan misi PT Unilever. Visi: to become the first choice of customer, and community. Visi ini terbentuk bahwa PT Unilever berfokus pada konsumer, customer, dan community. Hal ini terwujud pada komitmen PT Unilever terhadap konsumennya, yaitu menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas, dan aman bagi tujuan pemakainya agar customer, konsumen, dan community dapat merasa puas. Misi PT Unilever pertama menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. 6. Mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli masyarakat, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, proses manajemen risiko PT Unilever. Identifikasi risiko PT Unilever yang pertama ada keuangan, di mana terjadi fluktuasi mata uang serta nilai mata uang yang tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan perubahan bahan baku. Yang kedua, pilihan brand. Kesetiaan dan selera konsumen yang senantiasa berubah, hal ini dapat diatasi dengan membuat brand Unilever menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, serta selalu berinovasi dengan produk baru. Yang ketiga, ekonomi eksternal. Kondisi ekonomi yang terus berubah dapat mengakibatkan menurunnya permintaan konsumen untuk produk Unilever. Kegiatan ekonomi pemerintah seperti stimulus fiskal, perubahan perpajakan, dan kontrol harga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan profitabilitas operasi perusahaan. Aspek hukum dan peraturan. Tidak mematuhi peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan adanya tuntutan perdata atau pidana yang menyebabkan kerusakan reputasi, denda, dan sanksi. Kelima, hubungan industri dan pekerja yang berkompeten. Risiko ini terjadi apabila terdapat gangguan terhadap relasi perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja, membawa dampak yang buruk bagi kegiatan operasional, biaya, dan reputasi brand. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, menarik, atau mempertahankan karyawan yang berkualitas akan mempersulit pengelolaan bisnis dan mempengaruhi operasi dan hasil keuangan. Selanjutnya, sistem dan informasi. Risiko IT termasuk gangguan dalam sistem TI dapat memperlambat operasi bisnis di berbagai area, termasuk
menghambat penjualan, produksi, dan siklus arus kas. Pembatasan akses informasi rahasia serta pemisahan tugas juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya, kecacatan produk. Risiko ini disebabkan oleh kesalahan manusia atau kerusakan pada peralatan. Supply chain. Risiko ini terjadi apabila supply chain yang dimiliki perusahaan mengalami kerugian, kecelakaan industri, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Selanjutnya, manajemen portofolio. Risiko dapat terjadi apabila perusahaan tidak membuat investigasi yang strategis sehingga dapat kehilangan peluang yang ada. Selanjutnya, customer relationship. Kegagalan untuk mempertahankan hubungan yang erat dengan pelanggan dapat berdampak negatif terhadap perjanjian kerjasama kami dengan pelanggan yang bersangkutan, sehingga dapat mengurangi ketersediaan produk terhadap konsumen. Evaluasi dan pengukuran risiko. Mengukur kemungkinan dan situasi terburuk risiko dengan membuat parameter probability dan severity, serta mengukur risiko. Selain itu, mengukur setiap masing-masing risiko yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, mengidentifikasi level risiko serta mengevaluasi risiko-risiko yang terjadi pada VTI Lenovo. Pengelolaan risiko. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi probabilitas dan parahan. Setiap risiko dimitigasi berdasarkan kategori risiko, yaitu very low risk, middle risk, high risk, dan very high risk. Risiko-risiko ini akan dibagi berdasarkan opsi penanganannya. Perlakuan manajemen risiko akan diklarifikasikan berdasarkan masing-masing ukuran dan frekuensi risiko. ISO. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam ISO 14000 dan termasuk ke dalam seri ISO 14001, yaitu tentang sistem manajemen lingkungan. ISO 14000 adalah standar internasional tentang sistem manajemen lingkungan, sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh sektor industri. ISO tersebut juga memberikan jaminan kepada produsen dan konsumen bahwa dengan menerapkan sistem tersebut, produk yang dikonsumsi limbah, produk bekas, pakai, ataupun dengan ISO 14000 Departemen Lingkungan dipandang positif dan merupakan komponen penting dalam perusahaan. Keseluruhan proses dalam mencapai sertifikasi ISO 14000 akan merangsang manajemen lebih berkembang dan lebih menghargai pengelolaan lingkungan. Komitmen Unilever terhadap lingkungan ini telah mengundang perhatian berbagai pihak selama 3 tahun terakhir, meraih peringkat hijau untuk pabrik Unilever dari Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui penghargaan Prover, peringkat hijau diberikan kepada perusahaan yang telah mencapai emisi 0. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa Unilever mampu kecelakaan fatal, kecelakaan berakibat hilang waktu atau lost time accident, kasus yang menghambat pekerjaan atau restricted work cases, serta kasus yang menuntut perawatan kesehatan atau medical treatment cases. Ekoefisiensi dalam produksi dampak lingkungan. Tempat produksi Unilever terbagi atas dampak yang berasal dari luar, seperti penggunaan sumber daya dan energi, dan dampak yang berasal dari dalam seperti limbah cair dan sampah. Untuk mengelola dampak ini, sambil terus menyempurnakan proses produksi, Unilever menerapkan sistem pengolahan lingkungan atau Environmental Management System. Berdasarkan ISO 14001, strategi ini mencakup pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan baku, dan kemasan atau energi. Kedua, meminimalkan buangan air limbah atau sampah atau emisi ke udara. Terakhir, memaksimalkan produk jadi dengan meminimalkan produk gagal atau rusak. Proses pengolahan manajemen risiko yang pertama yaitu terdiri dari mengidentifikasi atau menetapkan risiko utama yang dihadapi bisnis. Selanjutnya, menerapkan kontrol utama yang harus beroperasi untuk memastikan bahwa risiko bisnis yang utama dapat dikelola secara efektif sehingga perusahaan memiliki kesempatan terbaik untuk mencapai tujuan dan mempertahankan reputasinya. Selanjutnya, mengidentifikasi
tim atau individu yang bertanggung jawab untuk memastikan kontrol utama beroperasi seperti yang diperlukan. Selanjutnya, menyediakan sarana yang dapat mencerminkan risiko bisnis utama dan kontrol utama dan menilai apakah tetap relevan, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu kontrol utama. Kontrol utama merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, direksi, dan anggota lain dari manajemen dan seluruh tingkat struktur organisasi. Kontrol internal telah menyatu dalam proses bisnis perusahaan dari hulu ke hilir. Unilever Indonesia memiliki kerangka kontrol internal yang kuat, mencakup sistem manajemen risiko, produser kontrol internal, dan kontrol dalam pengungkapan informasi. Kerangka tersebut dirancang untuk secara wajar memastikan walaupun tidak 100%, bahwa aset perusahaan terjaga, risiko dalam berbisnis senantiasa ditangani, dan semua informasi yang harus diungkapkan kepada direksi senantiasa dilaporkan. Kontrol internal perusahaan mencakup risiko keuangan, operasional, sosial, strategis, lingkungan, dan peraturan, yang dikaji secara berkala oleh direksi dan unit audit internal, serta penilaian independen. Kontrol internal mencakup semua fungsi, mulai dari procure to pay, order to cash, make to deliver, record to report atau laporan keuangan, dan master data. Keselarasan dengan kerangka kerja internasional. Cara kerja kontrol perusahaan telah didasarkan pada kerangka kerja kontrol berbasis 0 atau Zero-Based Control, sebuah kerangka kontrol global terintegrasi yang dikenakan penilaian SOX setiap tahun oleh pihak independen. Hal tersebut memastikan terciptanya kedisiplinan dan keamanan yang lebih tinggi dengan adanya penyederhanaan dan otomatisasi kontrol dan pelaporan, sehingga mengurangi kontrol manual dan memastikan kualitas transaksi yang lebih baik mulai dari sumbernya. Evaluasi efektivitas sistem kontrol internal. Pada akhir setiap periode, unit audit internal akan menetapkan rencana audit yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Hal ini untuk memberikan jaminan yang wajar tentang seberapa efektif dan efisien sistem kontrol internal yang telah berjalan tahun ini. Rencana audit tersebut mencakup evaluasi kontrol internal atas operasi perusahaan dan pelaporan keuangan. Ulasan kontrol internal dan kontrol internal atas laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja kontrol internal atau KOSO. Menurut KOSO, komponen kontrol internal terdiri dari 5 unsur, yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. IRM KOSO. Sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan keselarasannya dengan kerangka kerja KOSO. Perseroan menerapkan kerangka kerja Zero-Based Control yang menjadi landasan bagi kegiatan pengendalian. ZBC adalah kerangka kerja pengendalian global terpadu yang tunduk pada penilaian SOX tahunan yang dilakukan oleh pihak independen dengan menggunakan kerangka kerja ZBC. Perseroan telah secara signifikan meningkatkan kedisiplinan dan keamanan pada sistem dengan menyederhanakan dan mengotomatisasi kontrol dan laporan, mengurangi kontrol manual, dan membantu memastikan terciptanya transaksi yang berkualitas tinggi mulai dari sumbernya. Kerangka kerja ini mencakup 5 proses kunci. Yang pertama, produce to pay, order to cash, make to deliver, record to report, and master data. Kelebihan dari manajemen risiko yang dijalankan dalam PT Unilever. Yang pertama itu kan kesadaran risiko. Unilever Indonesia menunjukkan kesadaran yang tinggi akan risiko-risiko yang dihadapi dalam operasionalnya dan telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang komprehensif. Yang kedua, manajemen berkelanjutan. Unilever Indonesia telah menonjol dalam mengintegrasikan keberlanjutan dalam praktik bisnisnya, mengurangi dampak negatif, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, diversifikasi produk.
Unilever Indonesia memiliki portofolio produk yang beragam di berbagai segmen pasar, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko terkait ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada rantai pasok. Unilever Indonesia masih memiliki ketergantungan pada rantai pasok yang kompleks. Risiko terkait pasokan bahan baku dan gangguan operasional di rantai pasok dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kedua, risiko persaingan. Sebagai pemain utama di industri barang konsumen, Unilever Indonesia menghadapi risiko persaingan yang tinggi. Perusahaan harus terus melakukan inovasi produk dan strategi pemasaran untuk tetap kompetitif. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia (TBK) telah mengadopsi praktik manajemen risiko yang kuat dan berkomitmen terhadap keberlanjutan. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diversifikasi rantai pasok. Unilever Indonesia dapat mempertimbangkan diversifikasi lebih lanjut dalam rantai pasokannya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pemasok tunggal atau rantai pasok yang rentan terhadap gangguan. Yang kedua, inovasi dan adaptasi. Perusahaan perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar, tren konsumen, dan perkembangan teknologi. Melalui upaya ini, Unilever Indonesia dapat memitigasi risiko persaingan dan tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Unilever Indonesia dapat menjalin kemitraan yang kuat dengan pemasok, mitra bisnis, dan organisasi masyarakat untuk mengelola risiko bersama dan mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik. Secara keseluruhan, PT Unilever Indonesia memiliki manajemen risiko yang baik dan fokus pada keberlanjutan. Dengan terus meningkatkan pengelolaan risiko, melakukan inovasi, dan memperkuat kolaborasi, perusahaan dapat terus tumbuh dan berhasil di pasar yang kompetitif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.